네. 잘라주고, 네. 잘라주고. 네, 잘라주고. 다시 잘라주고. يأتي من وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسولا ممن ينقلب على عقبيه. ولم يلتفت من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتلوا ميتتكم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن يعطوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ينتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
فبأي آلاء Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa 'alan nabiyil mustafa wa 'ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di pertemuan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ikhtiar basyari kita, ikhtiar duniawi kita untuk menambah atau menjemput tahapan-tahapan yang Allah berikan. Salawat salam mudah-mudahan diberikan pada uswah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, para ustadz,
dan orang-orang yang bersama beliau hingga yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pagi hari ini kita akan sedikit berbicara tentang mendalami tentang apa saja yang kemungkinan yang bisa kita dapatkan dalam program bagaimana mensukseskan program reseller kita. Ya, karena ini penting ya. Kalau kemarin kita lebih banyak sebenarnya semua sudah kita sampaikan, cuman kemarin kita lebih banyak bagaimana meluruskan lagi niat-niat kita, ya, bahwa memang ternyata penting untuk bisa menanamkan niat yang benar dalam proses ini. Ya, pertama, kalau niatnya tidak tepat, itu akan menjadi dosa. Kalau niatnya tidak maksimal, ya, maka apa yang kita lakukan pun tidak akan maksimal. Ya. Sederhananya misalkan kalau kita pergi ke satu tempat, maka kita butuh tujuan yang ingin kita capai. Ya, kita melakukan sesuatu pasti kita butuh target yang ingin kita lakukan. Ya, kalau itu tidak terjadi, maka kemungkinan besar kita tidak melakukan apa-apa, walaupun waktu yang kita sampaikan itu habis. Jadi begitu juga dengan aktivitas kita di reseller ini ya. Kalau memang kita paham kenapa kita melakukannya, maka kita harus benar-benar memahami. Ya. Sehingga ada beberapa kriteria yang harus kita lakukan, ya. Itu untuk menunjukkan bahwa kita memang paham tentang kenapa kita jadi reseller ini. Ya. Banyak juga ya yang kemudian belum paham itu dalam arti begini, menganggap bahwa kalau punya harta yang banyak berarti akhiratnya jelek. Nah, ini yang kemudian harus kita tepis ya. Akhirat yang jelek itu tidak ada hubungannya dengan harta. Belum tentu orang yang nggak punya harta terus akhiratnya jelek, pun orang-orang yang punya harta belum tentu akhiratnya jelek. Sama saja. Banyak juga kasus orang yang punya harta akhiratnya bagus, ya. Walaupun itu perhitungan manusiawi kita, dan banyak juga kasus orang yang tidak punya harta juga akhiratnya bagus. Jadi tidak ada hubungan yang tidak ada hubungan yang terikat antara punya harta atau tidak punya harta dengan akhiratnya bagus atau jelek. Ya. Jadi kita tidak akan, mudah-mudahan di grup reseller ini kita tidak lagi mendikotomi, membedakan antara saya harus punya harta atau tidak harus punya harta. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua juga kita harus pahami bahwa proses duniawi kita, proses mencari harta ini harus benar-benar maksimal. Karena bagi kita menjemput harta adalah bagian dari ibadah. Maka ibadahnya harus maksimal. Meskipun jangan kemudian nanti dibenturkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini yang harus kita pahami. Yang nggak boleh kemudian dibenturkan, kalau kita berbisnis maka tilawah kita boleh kendor, hafalan kita boleh molor. Enggak. Ya. Kita harus belajar banyak dari para sahabat, ya. Ya. Walaupun mereka pebisnis, ya, kalau misalkan yang paling kita kenal adalah Utsman bin Affan itu, yang hartanya sampai hari ini itu tidak habis-habis. Ya. Kita nggak bisa bayangkan gitu ya bagaimana seorang pebisnis mampu menjaga investasinya itu sampai hari ini tidak selesai-selesai gitu, tidak habis-habis gitu ya. Kalau di kita itu ada istilah harta tidak habis 7 turunan.
Kalau Utsman bin Affan tidak lagi 7 turunan, mungkin berturun-turunan gitu ya. Saking banyaknya turunan beliau, itu hartanya nggak habis. Sampai hari ini. Ya, berarti udah berapa ratus tahun itu. Ini yang kemudian harus kita pahami ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, silakan ini dibaca dulu. Ya, saya ada ini keluar dulu sebentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Tadi ada tukang sampah. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada. Kenapa saya sampaikan lagi? Karena salah satu cara untuk bisa menarik konsumen adalah
bagaimana kita tahu kelebihan atau pembeda antara Quran ini dengan Quran yang lain. Ya. Nah, dan salah satu pembeda yang orang lain tidak punya itulah ini, yaitu pembinaan tahfiz bulanan menggunakan aplikasi AIN dan metode tes. Ya. Jadi kalau kemarin bertanya kenapa yang sudah beli tidak, yang belinya sebelum tanggal 3 Maret ya kan, kemarin kan kita bikin training gratis untuk tanggal sekarang. Kenapa yang belinya sebelum 3 Maret tidak dapat? Ini karena tanpa training gratis pun setiap bulan kan kita mengadakan ini gratis. Jadi pembinaan ini, pendampingan ini prinsipnya begini, kita pengen orang-orang yang membeli produk kita, apapun nanti produknya, itu bisa mendapatkan manfaat. Karena banyak orang beli Quran atau beli buku atau beli barang gitu ya, dia tidak tahu fungsi maksimal dari barang itu. Ya, tahunya mungkin hanya fungsi sedikit. Nah, gunanya untuk mengadakan pertemuan tiap bulan nanti di konsumen itu untuk memaksimalkan fungsi itu. Nah, cuman memang di antara konsumen kita belum bisa memaksimalkan dengan baik ya, karena kemarin juga pertemuan bulan Februari itu hanya dihadiri oleh sekian orang, nggak banyak gitu ya. Nah, ini mungkin nanti PR nih untuk kita ya. Konsumen-konsumen kita yang sudah banyak itu harus kita ajak ikut dalam kegiatan ini. Supaya mereka bisa maksimal. Karena kalau nanti konsumen bisa maksimal, bisa jadi dia akan melakukan rekomendasi terhadap produk-produk yang lain. Ya. Kalau nggak paham nanti tinggal tanya ini ya, di bagian fitur ini mana yang belum paham. Lalu kemudian saya akan lanjutkan. Nah, kemarin juga ada yang bertanya begini. Nah, kapan komisinya dikasih? Kan di sini sudah ada sebenarnya. Komisi itu berapa persen? Maaf. Dan kapan ditransfernya? Ya. Jadi kita transfer kalau memang sudah diminta dan minimal 50.000. Ya, supaya dalam proses transfernya kan nanti ada ongkos transfer itu bisa terlewati gitu ya. Bayang kalau misalkan komisinya 20.000, terus ongkos transfernya 6.500. Ya. Nah, ini yang juga harus paham, ini yang proses orang kemudian membeli produk kita. Jadi tidak serta-merta orang yang kita tawarkan dia akan membeli, tidak. Ya, ada hukum the law of 7, jadi aturan 7. Ya, kalau misalkan mereka menemukan produk kita dalam 7 bentuk, ya, atau dalam kurang lebih misalkan perhatian kita dalam 7 bentuk ya, misalkan kalau kita bentuknya tuh bukan bentuk fisik berarti ya, tulisan ya. Nah itu, maka kemungkinan orang akan membeli itu akan semakin besar. Ya. Makanya prosesnya begini, kita harus paham ada orang yang tidak tahu, ya, dan tugas kita nanti ngasih tahu. Ya. Orang yang tidak tahu, tugas kita memberitahu. Lalu dari yang tahu, mereka belum tentu membeli. Mereka harus ya sekedar tahu, oh ternyata Pak Dadan jualan Quran misalkan itu. Cuma nggak tahu Qurannya seperti apa. Ya, kalau misalkan sekedar jualan Quran, mungkin kalau kita datang ke toko buku, Qurannya ada. Ya, belum tahu kalau Qurannya tuh desainnya ada, covernya ada ini, dan seterusnya. Nah, untuk menjadi tidak tahu menjadi tahu itu satu hal, satu proses. Lalu dari tahu menjadi perhatian itu juga butuh proses yang berbeda. Kalau di sini udah mulai ada edukasi, ya. Dari mulai kenapa sih harus pakai Quran ini? Kenapa nggak pakai Quran yang lain? Kan Quran hafalan tuh banyak. Nah, setelah perhatian, mereka sudah punya perhatiannya, sudah paham, baru kemungkinan setelah ini kita bisa memberikan pendidikan lagi, edukasi lagi supaya mereka beli.
Ini memang perjalanan yang normal ya yang dilakukan. Makanya apa yang kita lakukan kemudian lah bagaimana caranya orang tahu, tidak tahu menjadi tahu, ya dari status, ya, dari penawaran. Itulah cara untuk orang dari tidak tahu menjadi tahu. Sehingga status kita pun memang harus benar-benar mencerminkan bahwa kita adalah orang yang sedang bukan menyebarkan tentang pemahaman Quran ini. Jadi bukan hanya status kita itu untuk jual Quran, bukan. Jadi kalau sekedar jual Quran mungkin orang lain juga bisa punya alternatif pilihan belinya di mana. Tapi bagi kita mereka harus diedukasi untuk proses memahami kegunaan Quran ini, dan lebih jauhnya sebenarnya outcome-nya bagaimana orang-orang bisa berubah interaksinya dengan Quran melalui Quran ini gitu. Ya kalau kita lihat testimoni yang kemarin kan orangnya sudah nyaman gitu ya, matanya nyaman kalau baca dengan Quran ini. Itu kan juga satu nilai plus ya. Itu yang harus kemudian kita coba edukasi pada orang lain, tentunya dengan cara-cara yang benar. Nah, itu kenapa kita butuh belajar seperti ini, dan ya mudah-mudahan ketertarikan orang terhadap produk kita akan semakin besar. Sementara mungkin itu silakan kita akan buka atau diskusi saja ya. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, langsung saja mic-nya dibuka, nanti silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu Ana. Saya mau bertanya, ya. Kalau nggak salah pernah baca di grup reseller itu yang diberi pembinaan hanya yang pesan salah satu ukuran gitu, A5 atau A4 gitu. Itu betul atau enggak ya? Takutnya salah baca atau kurang teliti bacanya. Siap. Jadi kalau pembinaan itu sifatnya rutin ya. Nah, yang rutin ini buat siapa? Buat seluruh orang yang sudah memberi Al-Quran Ain. Ya, jadi bukan hanya yang ukuran A5 atau A4. Itu kita lakukan untuk semua orang. Jadi misalkan Bu Ana punya konsumen udah beli A5, terus ada lagi konsumen yang beli A4. Nah, semua harus ikut pembinaan ini. Karena kan Qurannya sama, kita tinggal kemudian memaksimalkan penggunaannya gitu. Jadi fokus kita bukan lagi jual produk gitu ya. Jual produk, setelah selesai jual hubungan kita berakhir. Enggak seharusnya. Jadi kita berharap setelah jual produk, yang kita ingin bangun adalah, kalau bahasa Inggrisnya itu consumer experience, pengalaman mereka ketika menggunakan Quran ini. Dan kalau misalkan bisa, sebenarnya pembinaan ini dilakukan sama masing-masing reseller ya. Jadi reseller boleh melakukan pembinaan. Makanya kalau di tugas yang pertama itu kita minta untuk bikin grup ya, grup PA. Untuk apa? Untuk pembinaan konsumen yang dilakukan oleh kita reseller. Cuma kalau nggak bisa, nah dari kita kemudian memberikan fasilitas setiap bulan di akhir pekan di malam Jumat. Jadi nanti tanggal 25 ya, catat 25 Maret itu ada pembinaan lagi malam ya, jam 8 sampai jam 9 atau setengah 10. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengajak konsumennya untuk hadir ya, untuk menghafal surat Yasin. Kemarin baru beberapa ayat ya. Nah, kita lanjutkan di malam Jumat. Itu Bu Ana. Jazakallah Ustaz. Siap, wayak. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Baiknya kita diskusi ya, jadi pertanyaannya biar penjelasannya lebih lebih kuat ya. Boleh saya tanya lagi Ustaz? Boleh. Oh, silakan gimana? Ya, Bapak dulu mangga. Salam Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim Ustaz Jamin, jazakallahu khair nih gabung pada pagi ini. Izin Ustaz, anak baru ya istilahnya silaturahim berusaha menjadi reseller di Quran ini. Siap, Nah, yang tadi saya jelaskan di awal itu kan
untuk menjual sesuatu kan otomatis harus ada ini ya, harus ada poin ininya. Kelebihannya lagi yang saya jelaskan. Tadi memang ada pembinaan Ustaz ya. Iya. Pembinaan dan ini sudah terbukti dari usia berapa tadi? Sampai 80 tahun ya. Iya. Ya, jadi misalnya bisa sampai hafal. Nah, kemudian kalau nggak salah juga dari semua kalangan kerjaan ya, istilahnya bisa menghafal. Nah, kan itu sebenarnya kan bisa jadi apa? Bisa jadi teknik marketing, Ustaz. Iya. Ini nggak maksudnya beberapa orang-orang gitu yang bisa kita angkat gitu istilahnya sebagai iklan lah, Ustaz. Maksudnya, oh ini usia 80 tahun ternyata bisa sampai hafiz, kemudian oh ini yang masih sekolah, oh ini yang masih pelajar, oh ini istilah pekerja gitu yang kira-kira supaya ini istilahnya Ustaz, apa pendekatan ke konsumennya, oh ternyata dia juga bisa nih, oh PNS dia juga bisa ternyata, oh dia pekerja di lapangan ternyata bisa juga, atau dia juga udah sepuh ternyata bisa juga. Apakah ada seperti itu, Ustaz? Itu sih yang aneh tanyakan. Bisa kalau saya, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kisah-kisah itu atau testimoni merupakan salah satu cara ya untuk menarik perhatian. Ya, sehingga orang perhatian dengan produk kita, dengan apa yang kita berikan. Tetapi memang tidak semua testimoni kita keluarkan dalam satu waktu. Nanti informasinya jadi lebih, akhirnya orang sekarang itu Pak, saya pernah sampaikan di sebelumnya ya, kalau kita kasih tulisan, mereka belum tentu baca dari awal sampai akhir. Ya, saya pernah kasih kemarin ya di sini kalau nggak salah. Bentar. Jadi kalau kita kasih tulisan orang, itu orang mau di WA, ya terutama sekarang WA ya yang banyak ya, itu dia tidak akan baca dari awal secara detail sampai akhir apa yang kita berikan. Mereka akan perhatian di bagian atas, ini ya, bagian atas. Lalu kemudian dari bagian atas ini, mereka akan lanjutkan ke bagian bawah. Jadi mereka akan men-skip, tidak akan membaca informasi kita secara detail kalau kita belum bisa menyelesaikan dua ini, bagian atas dan bagian bawah. Ya, maka penting memahami bahwa tidak semua informasi kemudian kita keluarkan dalam satu waktu. Ya, karena misalkan nih kemarin saya nge-share tentang ibu-ibu yang ibu tantri itu ya. Ibu tantri kan ada Pak Denny, lihat nggak videonya kemarin di YouTube? Oh belum, nanti saya cek. Nah itu kan nggak semua kemudian membaca pesan yang kita sampaikan di grup atau di Japri pun nggak semua. Mereka baca kan kalau kita buka handphone ya, kalau kita anggap kita aja lah, kita buka handphone, ketika kita buka, maka kemudian yang kita lakukan adalah kita membacanya di mana coba? Di bagian judul sini kan? Ketika Bapak Ibu misalkan di sini, pasti bacanya yang ini, yang judulnya dulu, ya kan? Jadi coba Bapak-bapak buka WA ya, terus kemudian lihat di bagian awal ini, judul apa yang kita baca di situ, ya kan? Nah, judul itulah yang kemudian menentukan apakah orang akan tertarik atau tidak dengan produk kita. Jadi mereka nggak akan baca detailnya di dalamnya ada apa, enggak, sebelum masalah judulnya selesai. Maka headline itu penting ya. Bahasanya headline ya, judul itu headline. Kalau Bapak Ibu pernah misalkan media-media sosial ya, di kanal berita online itu kan biasanya suka ngasih judul tuh yang fantastis banget tuh. Dikasih judul misalkan seorang ibu ini gitu ya, itu judulnya fantastis padahal isinya belum tentu mirip dengan apa yang disampaikan ya, atau isinya malah biasa-biasa aja tapi dibikin beli judulnya yang luar biasa. Nah ini yang kemudian harus kita pahami dulu struktur masyarakat, karena kan informasi itu banyak, yang nge-broadcast itu bukan hanya kita, yang japri orang itu bukan hanya kita ya, sehingga orang pun akan semakin selektif memilih informasi.
Dan bagi mereka prinsipnya sederhana. Konsumen itu tidak penting dengan produk kita. Mereka penting dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau mereka nggak butuh, nggak akan baca. Jadi kalau informasi itu tidak membuat mereka tertarik tentang kebutuhan mereka, nggak akan dibaca. Walaupun buat kita itu bagus ya. Ya, tapi kalau mereka misalkan, saya mah nggak butuh, gitu ya, untuk Quran ini cukup Quran yang saya yang ada, gitu ya. Itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah mereka. Tapi kalau misalkan kita memberikan solusi masalah mereka di awal dengan judul itu, maka insya Allah akan ada ikutan. Makanya lihatlah tulisan-tulisan saya itu kan judulnya, headline-nya itu kadang-kadang benar-benar membuat orang mau baca gitu ya. Terakhir yang semalam saya share itu tulisan tentang belum ada judul buku. Itu kan orang ketika baca, oh belum ada judul, apa ini gitu kan. Kalau sudah menemukan apa ini, biasanya mereka akan tertarik. Itu ya. Kalau pernah baca, Bangga, silakan Pak Denny, cukup. Ya, siap. Tapi kalau nanti informasinya pelan-pelan akan kita sampaikan. Data-data itu kan kita banyak ceritanya, itu akan kita sampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana. Tapi prinsipnya ketika info itu ada di grup ya, maka langsung lakukan pendidikan itu pada orang. Ya. Siap. Silakan. Yang lain? Ustaz, saya boleh lagi tanya? Oh ya, silakan Bu Ana. Ini kalau dari segi hafalannya, Quran yang baru dengan yang lama, kan yang lama itu 2 baris ya menghafalnya. Nah, cara menghafalnya itu sama atau enggak? Kemudian yang kedua teh lupa lagi Ustadz. Satu dulu aja. Siap. Ya, kalau cara menghafal kita harus bedakan ya. Produknya ada Quran Ain, ada aplikasi Ain, ada metode tes. Nah, nanti kalau cara menghafal kita menggunakan metode tes. Ya, jadi kalau Qurannya Quran Ain, menghafal metode tes, evaluasinya ditaruh di aplikasi Ain. Nah, ini yang kemudian perbedaan dengan yang Quran yang sebelumnya. Jadi sedikit gambaran, dulu kita pernah punya Quran, ya, pernah punya Quran yang langsung di situ ada lembar kerjanya. Ya, beberapa orang di sini punya. Nah, kalau sekarang lembar kerjanya kita taruh di aplikasi. Ya, karena pengalaman beberapa hari, beberapa pengguna ya, kadang-kadang mereka juga malas nulis di Quran gitu ya. Apalagi sayang gitu, Qurannya tuh bagus gitu ya. Ditulis, diisi misalkan tilawahnya halaman 5, halaman 10 itu jadi rusak nanti. Nah, makanya untuk membantu itu kita kasih aplikasi. Nah, sehingga Bapak Ibu harus tahu aplikasi kita itu gunanya apa saja. Maksimalnya apa saja. Gitu. Itu Bu Ana. Jadi metode menghafalnya sama pakai metode tes. Sama. Termasuk target-targetnya nanti juga kita akan sesuaikan. Tapi kita akan sampaikan di setiap bulan, di pembinaan setiap bulan itu. Nah, untuk yang bulan ini, maka kita harus jadikan training yang gratis itu sebagai salah satu isu. Jadi yang kita tawarkan training gratis, caranya beli Quran Ain gitu. Iya. Udah inget yang lupanya Ustadz, boleh? Iya. Ini apa? Kan tadi teh ada trainingnya. Nah, itu trainingnya teh hanya surat-surat pilihan atau misalkan sampai dia selesai misalkan di juz 30 caranya gini, lalu di juz 29 misalkan bulan depannya. Nah, itu apa namanya? Seumur hidup Ustadz atau gimana? Ya, kalau untuk pembinaan kita lakukan setiap bulan. Tidak ada batasan akhir. Kenapa? Karena kita berharap sekali lagi yang sudah punya Quran Ain itu bisa memaksimalkan interaksinya.
kan di situ ada hafalannya. Mudah-mudahan hafalannya terus bertambah gitu ya. Dan kita punya target sampai 30 juz misalkan. Ya entah nanti berapa bulan ketemunya, ya itu Allah alam. Tapi yang jelas harapannya seluruh pengguna AIN itu, pengguna Al-Quran AIN dan aplikasi AIN dan metode tes itu kemudian bisa hafal 30 juz gitu. Termasuk para reseller gitu. Amin. Ya. Jadi kan bayangin itu ya, kalau kita ikut pembinaan khusus nih, tahfiz online itu bayarnya harus berapa? Iya. Ini kita ikut kayak istri saya tuh ikut tahfiz online, bayarnya bisa per pertemuan 40.000. Jadi kalau setahun ada 12 bulan, berarti 12 pertemuan, 480.000. Nah ini kita kasih gratis, ya dengan syarat cuma satu, pakai Quran AIN, gitu kan? Nah, ini kemudian harusnya jadi nilai plus yang kita bawa. Gitu. Karena sekali lagi kalau dari kita, dari saya pribadi, dari tim di sini, kita berharap bahwa seluruh pengguna AIN, apakah aplikasinya, metode tesnya, atau Quran AIN itu hafal Quran semua. Dan kalau kita ada terjemahnya, itu paham. Gitu. Kalau masalah ngamalin itu kan tahapannya sudah lebih lanjut, itu prosesnya. Ya minimal hafal Quran dulu, tilawahnya bagus gitu ya. Kayak Ustaz Duha misalkan, apa namanya, dia paham terjemahnya gitu. Nah, sekarang kita tanya diri kita, apakah Quran yang sudah kita punya ini sudah kita maksimalkan belum? Kita sudah baca terjemahnya belum? Ngafalin terjemahnya belum? Dengan itu. Gitu Bu Ana. Jadi pembinaannya kita lakukan terus-menerus. Insya Allah kalau saya pribadi konsisten untuk terus-menerus lah. Walaupun nanti kita punya produk-produk baru, tetap proses ini akan kita terus lakukan. Karena penting. Gitu. Mungkin ada rekamannya Ustadz ya, takutnya misalkan nih yang belinya nanti pas bulan misalkan Mei, ya dia tertinggal yang bulan sekarang Maret, mungkin ada rekamannya ya Ustadz. Ada insya Allah. Biasanya rekamannya saya taruh di YouTube saya. Jadi sering-sering saja kalau buka YouTube, buka channel Bang Jemi. Iya. Oke, silakan. Sekolah Ustadz. Ya, iya. Pak Mega nunjukin, Pak Mega. Menyimak, Bang. Iya, siap. Silakan, ada pertanyaan lagi? Saya boleh bertanya lagi kalau belum ada Ustadz? Kita tunggu yang lain dulu sebentar. Oh iya boleh. Saya nanya lagi boleh? Siap. Ya, Ustaz. Anu kan kerja ya, dan statusnya ya abdi negara lah, PNS ceritanya. Nah, ini kan cocok nih kalau semuanya apa testimoninya dari sesama ini, ASN gitu. Saya ASN, Pak. Saya ASN. Siap. Selain ASN mungkin kayaknya nyambungnya tuh ke ini, Ustaz, pekerja tambang, Ustaz, kerja lapangan lah. Nah, kami kenal Ustaz itu dari teman di kampus, katanya wah ternyata ada jurusannya apa dan sekarang aktivitasnya apa. Alhamdulillah nyambung lah dengan Ustaz Jemi. Saya 7 tahun di pertambangan. Saya 7 tahun di ASN pertambangan. Di mana di dinas? Provinsi Jawa Barat. Di ASN PNS. Siap. Yang di lapangan, Ustaz, mungkin teman-teman kan banyak juga ya istilahnya yang testimoni di perusahaan-perusahaan tambang gitu. Ada nggak yang memang sudah ini nih success story-nya gitu, dan ya mudah-mudahan saya juga bisa ya, terutama sih buat diri saya sendiri gitu ya, tapi nanti bisa ditularkan juga buat ya sebenarnya pasar juga gitu buat teman-teman yang memang masih kerja di lapangan. Itu Ustaz. Siap. Ya, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama kita harus, testimoni itu hanya salah satu cara ya. Dia tidak kemudian berfungsi untuk semua proses. Kalau kita bilang misalkan tidak tahu jadi tahu jadi perhatian, itu hanya cara saja. Nah, kalau sekarang pertama harus kita pastikan apakah kita punya kontak-kontak tertentu yang memang concern dengan apa yang kita bawa. Ya, makanya kemarin caranya bisa dengan bikin grup ya, grup WA. Bikin grup, tapi
ini kuncinya, jangan sembarangan masukin orang. Ya. Jangan sampai kita bikin grup, terus semua orang kita masukin ke dalam grup, kan orang nggak suka ya. Apa ini tuh kok saya tiba-tiba masuk ke sini gitu kan. Ini kalau sudah ada ucapan begitu, sebenarnya bagi kita pebisnis online itu jadi masalah. Ya. Nah, kita bikin grup, terus kita harus bikin sesuatu yang membuat orang mau masuk grup secara gratis, secara sukarela. Ya. Kayak kemarin ada Teh Meme ya, dia bikin tulisan di Facebook, saya punya strategi aplikasi yang bisa bikin tilawah meningkat, hafalan bertambah, menjadi kuat gitu. Oh, apa itu? Nah, langsung nih masuk ya grupnya gitu. Kayak gitu. Kayak saya Ustaz Duha nih sering ada kajian apa dulu mana di YouTube tuh Ustaz? Murokas ya. Grup Murokas ya. Oh iya betul. Bikin itu, lalu kasih linknya ke orang-orang. Nih kalau mau masuk ke sini gitu. Iya. Jadi kalau mau masuk grupnya secara gratis ke sini. Grup apa ini? Kita kasih penjelasan dulu. Grup pembinaan kah? Grup misalkan nih ya, kalau pertemuan yang kemarin masih ingat kita bikin grup one day one terjemah ya. One recitation. Satu hari menghafal satu terjemah. Kita bikin grupnya, kita sebarin. Press. Habis sebarin, nanti orang masuk grup tuh. Ya, kalau grup-grup gratis biasanya pada masuk sering. Nah, itu dia masuknya dengan sukarela. Beda kalau misalkan kita bikin grup, kita masukin orang segala macam. Kalau dia nggak suka kan dia ngomong apapun ya. Nah, itu jadi masalah dalam prosesnya. Nah, pertama pastikan itu dulu Pak Denny ya. Kita harus punya bahasa marketing itu ceruk atau kolam lah, kolam. Jadi kalau kita memancing, pastikan kita punya kolam dan ada ikannya gitu. Ya kalau fikir ya memang maksudnya kita tuh jangan sampai kita mancing ya, kita mancing ngasih umpan tapi pada ikan yang nggak sesuai dengan umpannya atau pada kolam yang tidak ada ikannya. Alhamdulillah ya mungkin kalau ya. juga udah Itu yang harus kemudian harus apa namanya? Harus kita pahami dulu. Kata nanti konsumen itu dia mulainya dari melihat dulu, liatin kita dulu, lalu berpikir tentang kita, baru membeli itu jadi dia care dan dia do dan dia care. Ya, jadi itu yang prosesnya. Bikin ceruk-ceruk dulu khusus-khusus. Kalau saya punya banyak ceruk ya, saya pribadi, karena kan dulu sering adain training gitu ya. Atau makanya kalaupun nanti nggak bisa punya trainingnya, kita bisa bikin itu tadi satu hari menghafal satu terjemah. Ya. Nah kalau satu terjemah itu kan kalau satu hari satu juz orang sudah punya grupnya. Tapi kalau satu hari menghafal satu terjemah kan belum ada. Nah setelah itu bikin grupnya, lalu sebarin umpannya ke orang lain. Ini yang mau masuk grup kalau menghafal satu hari satu terjemah ini. Itu ya Pak Denny. Nanti ketika menghafal kasih ini foto Quran kita. Ya kita mencoba untuk kalau gimana ya Nata? Sudah memang jadi apa namanya pengurusnya gitu ya, pengurus JDKM-nya seperti itu. Kemudian kebayangnya nanti kalau kayak yang di Jobok harian itu sampaikan ke luar biasanya teh tutinya masjidnya. Nah, ya gitunya seperti. Jadi nanti ketika kita menghafal satu hari satu terjemah, kita pakai ini. Tapi setelah nol teh fotoin ini, misalkan terserah nanti mau surat apa ya, misalkan menghafal terjemah juz 30 misalkan, kelas menghafal. Nanti buka juz 30, fotoin aja satu, amma yatasalun, artinya apa, fotoin. Nah oke, tugas kita hari ini menghafal amma yatasalun, amma artinya ini, yatasa artinya ini, alun artinya ini. Oke, menghafal dulu. Nah gitu. Tapi kan orang kemudian tertarik, ini tuh Quran apa Pak? Gitu kan. Oh, yang kita gunakan ini Quran Ain. Gitu. Dan biasanya prosesnya setelah 3 kali materi Pak Denny. 3 kali materi baru yang keempat kita jualan. Gitu. Jadi nggak, kadang-kala untuk membangun perhatian tuh nggak langsung. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami Pak Denny ya. Siap Ustaz. Siap, insya Allah.
Baru Dan- nanti setelah itu, setelah semua masuk grup kita, betul, Ari, kita baru ya, kita kasih sama umpan muslim. tadi cerita Sama PNS muslim kah, pastinya. yang hafalin Sama Quran, muslim, ya. cerita Betul. apa anak-anak kah yang hafalin Quran. Nanti ada tuh Apa, cerita bab-bab murid kita yang kemudian 10 tahun hafal di 30 juz biasanya itu hampir di ada mana-mana kayaknya kita kisahnya. jadi terlalu Kisah nenek-nenek 80 tahun yang hafal hafal bab yang memang berapa halaman dalam beberapa hari itu ada. Gitu. furu Gitu ya. jantan cabang. Siap, silakan kalau ada pertanyaan di Tapi memang terakhir, pertanyaan pertanyaan di yang sebelum muat kena atau mungkin yang tertutup beraktivitas. bisa kita pelajari bersama nanti kumaha pertanyaan terakhir. caranya gitu ya. Bang yang Jami, kita pernah tertutup. bertanya Oh. Bang Jami, bentar. Silakan Pak Mega. Ya. Jadi gini, kemarin Alhamdulillah saya tuh itu pernah terkait dengan, nawarin ya Al-Quran Ain. Siap. Nah, terus beliau sebagai pembelinya menanyakan apakah ada yang pakai huruf Latinnya, katanya. Karena beliau itu alasannya Belum bisa kalau baca. misalnya langsung membaca Oh ya. dengan huruf Arabnya gitu ya, beliau itu nggak pede gitu. Nah, Oh, terus ya. untuk membujuknya lagi saya bingung kan, baru pertama gitu nemuin yang kayak gini. Iya. Boro-boro untuk mengajak ngapalin Quran gitu ya, beliau Iya. juga kan malah nggak Betul. pede gitu, Nggak pengen bisa baca bacanya di Quran. huruf yang Latinnya. Itu gimana ya Bang Jami? Ada, kita ada produknya. Kemarin sempat saya fotoin ya. Kalau masih ingat awal-awal itu namanya produknya Al-Quran Ain Duo. Jadi ada bahasa Arabnya, di bawahnya ada tulisan Latinnya. Oh, berarti harganya juga beda nggak? Sama, ukurannya sama, harganya sama. Nah, cuma nanti juga itu bisa tuh ke Pak Mega, karena kan banyak tuh orang-orang yang nggak bisa baca Quran. Itu bisa jadi sarana untuk membuat orang bisa baca Quran di situ. Jadi kitanya belajar dulu, nanti kita bisa ngajarin lewat itu ya, lewat grup ya. Lewat grup. Itu Pak Mega, jadi ada ya. Oh, ada berarti ya, siap. Ya. Nanti Bang Siap. Nanti fotonya saya share lagi di grup ya. Siap. Silakan Saduha terakhir. Yang pertama, Ustaz, Wah, ya banyak. Adalah kepada pembina upah penggerak, berarti akhwat di sini semua ya, ada undangan pelatihan peningkatan kapasitas Halo? pembina upah. Silakan. poinnya ini, Ustaz. Maret jam 8.30 sampai 12. Silakan Saduha. Kalau saya minggu kemarin, nah akhwat Kemudian ini yang kedua, fasilitas Zoom. ini kan saya Upah Pratama dan Muda. yang lama, mushaf Kemudian di grupnya sudah ada, di grup pembina upah Pratama mah udah menuntaskan ya, sudah ada. menuntaskan halaman punya itu, Ustaz. Kenapa? Dia masih adaptasi Di untuk pembina muda udah ada belum yang ini? mushaf ya. Suaranya putus-putus Saduha. Yang keempat adalah kepada anggota semua jenjang, BPJE, DPD, dari Sinyalnya BPJE, mungkin. DPD, gitu, Iya. ada pendataan kader pelaku Sinyal. usaha atau pedagang. Gimana? Jadi dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan usaha anggota dan yang terdekat. Yang ditangkap aja dan Oh, saya nggak nangkep. Nanti ditulis saja di grup lah ya. insya Oh, Allah. apa? Nanti saya bahas secara video atau audio di grup untuk bahasan Saduha. Oke, Bapak sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sementara itu yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Jangan lupa bikin grup menghafal terjemah. Ya, misalkan kasih aja judul yang spesifik, menghafal terjemah juz 30. Bikin grupnya. Nanti saya kasih BC-nya, broadcast-nya, umpannya supaya orang masuk. Nanti Bapak Ibu tinggal ganti link grupnya. Bisa ganti link grup kan? Ya. Jadi nanti kalau saya bikin grup buat link saya, tapi jangan itu yang langsung disebarin, nanti masuk ke grup saya semua. Bikin link grup, bikin grup dulu Bapak Ibu, lalu nanti linknya dikopikan, tulisannya nanti saya yang bikin. Ya, lalu sebarin ke semua orang, menghafal terjemah juz 30. Materinya apa? Nanti kita bareng-bareng. Jadi hari ini saya nanti yang share, misalkan kita bikin sekarang, kita mulai hari Senin misalkan, Senin besok. Atau jangan hari Senin. Ya Senin lah, kan sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, Senin kita mulai, nanti saya kasih materinya di grup. Nih hari ini kita akan menghafal terjemah ini. Nah, Bapak Ibu tinggal share langsung aja tinggal di forward ke mana?
ke grupnya. Nih kita menghafal ini ya, nanti tinggal di checklist yang sudah hafal gitu kan. Kayak ngafalin Yasin kemarin. Ya. Jadi tugasnya sekarang bikin grup menghafal terjemah juz 30. Kita kan juga belum pada hafal kan? Ayo yang belum hafal. Kelihatan, Belum, Tat. Nah, aku kan ya sama. kelihatan ininya. Belum hafal semua. Tapi insya Allah nanti kita menarik lah. Juz 30 ini cukup menarik sebenarnya. Ceritanya banyak. Ini petunjuk pelaksanaan Oke, unit gitu ya. pembinaan anggota. Terima kasih. Nanti saya Mohon maaf juga segala tadi kurangan. nanti Assalamualaikum nanti warahmatullahi bahas wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Syukran Ustaz, jazakallah khair. Izin dimatikan ya.